dulu sebelum itu memang Simba sering dihasut karena uangnya hilang gitu. Habis itu nenek melototin saya. Nah, dari tatapan nenek melototin saya itu sudah mengira kalau Simba sudah dihasut gitu ya. Tapi aku cuek aja, aku diam aja karena saya tidak mengambil gitu ya. Nah, habis itu aku biarin saja selagi dia tidak menuduh gitu ya, tidak menuduh saya langsung, tidak menanyakan itu ke saya langsung gitu ya. Aku biarkan saja, toh di depannya saya sama Simba itu ada CCTV. Misalkan saya ngambil pasti kelihatan, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Maya Galwi. Alhamdulillah hari ini tanggal 16 Februari 2024. Kebetulan hari ini saya itu gajian. Sebetulnya gajian saya itu kemarin, tapi biasanya masuk ke tabungan saya itu malam. Jadi keesokan harinya pagi-pagi sekali saya pasti ngecek ya. Dan bulan ini saya di sini sudah 2 tahun, teman-teman. Kemarin ada pihak kantor ke sini melihat keadaan saya dan menanyakan keluhan saya seperti apa. Tapi untuk tahun ini, untuk tahun aku yang kedua ini, saya tidak komplain apa-apa ya. Ya, saya ngomong baik-baik saja semuanya. Walaupun sebetulnya masih tetap sama seperti tahun-tahun kemarin ya. Awalnya seperti itu ya, sampai finish pun ya tetap seperti itu. Itu. Malah yang di tahun kedua ini agak sedikit parah kayak gitu. Bukan lagi masalah makanan yang dipermasalahkan. Sudah ada apa ya, tambahan masalah sebetulnya, tapi saya tidak ngomong apa-apa. Aku membiarkannya semuanya, udahlah gak apa-apa kan. Insya Allah di sini aku kurang 1 tahun lagi, habis itu aku finish. Yes, gitulah. Dan di kesempatan videoku kali ini, aku pagi-pagi sekali, semangatnya luar biasa, semangat 45. Saya mau mengecek gaji saya untuk bulan ini ya. Insya Allah bulan ini kalau ini benar seperti apa yang aku harapkan, tapi kalau nggak benar ya sudah nggak apa-apa. Untuk bulan ini saya pas 2 tahun di sini, dan biasanya untuk gaji cuti tahunan itu dikasih sama bos ya teman-teman. Iki jam piro kok sampai wis mudun nih, urung lah ya. Dan waktu aku libur itu kan aku nggak dipotong gaji ya, tapi nggak setiap 2 bulan sekali aku teman-teman, kadang 3 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali gitu ya. Di tahun pertama itu kan yang jadi masalah di sini itu makanan ya, yus begitulah ceritanya panjang. Dan untuk di tahun kedua ini saya sudah tidak mempermasalahkan makanan karena saya sudah mengalah dan membeli semuanya sendiri. Dan setelah aku membeli makanan sendiri, mereka tidak menuntut apa-apa. Maksudnya mereka itu ya bapakku yang nomor 2 tidak menuntut apa-apa. Kalau saya mengambil makanan di sini itu bapak nomor 2 itu menuntut banyak banget, harus begini, harus begitu. Setelah saya tidak mengambil makanan yang disediakan di sini, bapak nomor 2 itu sudah tidak menuntut terlalu banyak, tidak berlebihan tuntutannya ya, nggak harus begini, nggak harus begitu. Kalau aku tetap mengambil makanan di sini yang sudah disediakan di sini itu bapak nomor 2 itu menuntut banyak banget. Jadi saya mengalah gitu ya, aku membeli sendiri semuanya. Pokoknya saya memutuskan untuk beli sendiri itu semenjak saya komplain dan terlalu banyak masalah sama bapak nomor 2. Itu kalau nggak salah setelah saya di sini 2 bulan ya teman-teman, itu aku sudah mengambil keputusan untuk membeli sendiri, uslah ngalah gitu ya, seperti itu. Dan untuk di tahun kedua ini masalah makanan saya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Saya lebih legowo untuk membeli semua kebutuhan saya sendiri. Jadi berjalan lancar dan sampai hari ini. Tapi untuk di tahun yang kedua ini ada juga masalah lainnya yang muncul teman-teman. Yang kedua ini itu masalah uang teman-teman, uang. Dia itu Pak nomor 2 itu sering ngomong kehilangan uang ya, tapi bukan ke saya, ke Simba ya, Simba yang dihasut gitu. Terus kemarin itu waktu ngasih amplop merah itu juga gitu, isinya katanya berkurang, padahal saya sama Simba belum pindah tempat, masih di tempat itu, masih tamunya masih saja 10 menitan meninggalkan rumah ini ya.
Dan begitu tamunya pada pulang, amplop itu kan semua dibawa bapakku nomor 2 gitu ya. Tapi sebelum Simbah saya ajak tidur, beliau menyuruh saya untuk menghitung, tapi saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena Simbah itu sudah membuka semua isinya gitu ya, sudah diteliti satu persatu gitu teman-teman. Nenek itu sudah hafal banget berapa banyak uang yang diterima waktu dapat amplop itu ya. Nenek juga hafal banget ini dari siapa gitu, udah hafal banget. Dan waktu saya disuruh menghitung, saya tidak mau, karena ini akan menjadi suatu masalah lagi, misalkan ada ini itunya gitu ya. Kenapa? Soalnya tahun kemarin aku juga nggak membantu Simbah untuk menghitung hasilnya. Ya kenapa harus dihitung gitu teman-teman ya. Setelah nenek mau tak ajak tidur, itu isi amplopnya itu semua diambil sama bapak nomor 2 gitu loh. Gak perlu dihitung gitu loh, percuma gitu ya. Tapi untuk bulan ini, Imlek bulan ini ya, tahun ini ya, itu Simbah disuruh menghitung di depan saya dan juga di depannya dia gitu ya. Dan ternyata Simbah kan dia memang pelan banget ya, apa itu tangannya untuk menghitung itu. Kemudian kata Simbah, ini kok segini, ini dari siapa? Nenek pura-pura gitu kan. Terus aku bilang, ini dari bos, ini dari bapak nomor 2 ya, ini dari bapak nomor 1. Aku bilang gitu. Bapak nomor 2 membantah, bukan, ini bukan amplop dari saya, dari saya ini, bukan, ini dari bapak nomor 1, ini punya kamu. Aku bilang gitu. Aku masih hafal, soalnya bapak nomor 2 itu ngasihnya amplop itu yang terakhir waktu nggak ada orang. Jadi saya hafal banget, ini punya siapa, ini punya siapa, walaupun saya tidak menyentuh amplop tersebut karena aku ada di samping Simbah gitu ya. Tapi bapak nomor 2 itu membantah kalau itu bukan punyanya dia. Kenapa dia bilang gitu? Karena nenek sudah tahu ini kok segini gitu. Nah setelah itu bapak nomor 2 ngomong, saya ngasih Simbah ini 6.000, di dalam amplopnya ini 6.000 gitu. Terus ini kok tinggal 3.000 gitu kan. Terus yang 3.000 kemana gitu kan. Terus bapak nomor 2 itu menyuruh saya untuk membuka amplop saya yang dikasihnya dia, takutnya tertukar gitu ya. Terus aku buka punyanya dia yang dikasih ke saya. Aku buka, nah ini 2.000 dari kamu. Kalau dari nomor 1 saya nggak berani buka teman-teman, karena itu rahasia gitu kan. Sebetulnya saya kan merahasiakan ya berapa isinya gitu. Yang saya buka itu punyanya dia aja yang dikasih ke saya. Dan untuk bapakku nomor 1 nggak aku kasih tahu ke dia karena saya sudah tahu isinya gitu ya. Nah habis itu bapakku nomor 2 itu tetap kekeh, katanya isinya itu 6.000, yang 3.000 kemana nggak tahu katanya gitu kan. Aku ngeyel, nggak tahu, memang itu dari kamu, nggak ada yang jatuh, nggak ada yang ngambil, aku bilang gitu. Terus habis itu aku turun ke bawah untuk ngambil minum. Si Simbah itu juga diomongin gimana karena pakai bahasa sini, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Terus pokoknya dihasut lah istilahnya seperti itu. Kayak dulu sebelum itu memang Simbah sering dihasut karena uangnya hilang gitu. Nah habis itu selepas itu aku naik ke atas. Habis itu nenek melototin saya. Nah dari tatapan nenek melototin saya itu sudah mengira kalau Simbah sudah dihasut gitu ya. Tapi aku cuek aja, aku diam aja karena saya tidak mengambil gitu ya. Nah habis itu aku biarin saja selagi dia tidak menuduh gitu ya, tidak menuduh saya langsung, tidak menanyakan itu ke saya langsung gitu ya. Aku biarkan saja, toh di depannya saya sama Simbah itu ada CCTV. Misalkan saya ngambil pasti kelihatan teman-teman ya. Dan nenek belum pindah tempat ya, mulai dari nerima amplop itu sampai amplop itu diambil bos kedua, nenek sama saya tidak pindah tempat, tetap di situ. Misalkan saya yang mengambil pasti kelihatan dari CCTV itu. Atau saya tidak menyentuh amplopnya Simbah. Bapak nomor 2 menyuruh saya untuk membantu nenek untuk menghitung pun saya tidak mau. Penutup di tahun yang kedua ini yang bikin jengkel itu, isi amplopnya katanya hilang. Nah itu secara tidak sengaja kan menuduh saya, walaupun tuduhan itu nggak langsung ke saya, tapi dari tatapan mukanya Simbah, bapak nomor 2 itu menghasut ya, menghasut Simbah gitu. Ya sudah apa-apalah, kurang 1 tahun lagi. Itu yang membuat aku nggak enak teman-teman. Di tahun pertama yang dijadiin permasalahan itu karena makanan ya gitu ya. Nah setelah saya mengalah sudah tidak ada lagi masalah makanan itu. Di tahun yang kedua masalah uang ya. Terus waktu aku libur pun juga gitu. Waktu libur itu kan saya yang mencari penggantinya
saya sendiri yang mencari pengganti saya untuk membantu simbah ya, karena ini atas perintah bapakku yang nomor 1. Dan setelah saya mendapatkan anak, bapak nomor 1 itu ngasih uang ke saya. Nah, waktu saya ngomongin masalah uang ke bapak nomor 2, katanya uang itu bukan punyanya bapak nomor 1. Terus punyanya siapa? Oh ya, bener-bener nyata-nyata yang dikeluarin itu dompetnya bapakku nomor 1. Itu pun dia bilangnya di depan simbah, katanya uang itu bukan milik bapak nomor 1. Aku tahu maksudnya dia bilang di depannya simbah, dia itu cari muka di depan simbah gitu teman-teman. Dia tidak mau dibilang dia itu tidak perhatian sama simbah. Pada kenyataannya bapak nomor 1 itu memang jarang kesini, tapi beliau itu sangat-sangat apa ya, misalkan gini gitu dia langsung gimana ya, langsung mengambil keputusan yang tepat gitu teman-teman. Tidak kebanyakan babi bu bebo gitu. Berbeda dengan bapakku yang nomor 2, kebanyakan bacot, kebanyakan cincong, tapi gitulah, kayak iso ngomong aku. Nah, untuk tahun ini, untuk Imlek tahun 2024, aku kemarin dapat amplop merah dari bapak nomor 1 itu 6.000 NT, masih sama seperti tahun kemarin ya. Dan untuk dari bapak nomor 2, tahun ini aku tak dapat 2.000 NT. Tahun kemarin aku dapat 1.000 NT, naik 1.000. Dan dari anaknya Simbah yang nomor 3, yang perempuan, dari putrinya Simbah, itu aku dapat 2.000. Tahun kemarin dapat 3.000 ya. Untuk tahun ini turun. Sekarang aku dapat 2.000, tahun kemarin 3.000. Dari putrinya Simbah jumlahnya turun. Total keseluruhan jumlah isi Imlek tahun ini yang dikasih bapak, yang dikasih keluarga sini itu sebesar 10.000 NT. Tahun kemarin 11.000 NT. Jadi turun 1.000 NT. Dan hari ini saya tepat 2 tahun saya bekerja di sini. Nanti mau tak cek ya teman-temannya. Dan kebetulan hari ini itu tanggal 16 Februari saya sudah gajian. Sebetulnya gajiku itu kemarin, tapi masuknya ke rekening saya itu biasanya malam, makanya aku ngeceknya pagi-pagi sekali seperti ini. Untuk tahun ini mudah-mudahan aku dapat gaji cuti tahunan ya, walaupun aku libur tidak dipotong ya teman-teman ya, mudah-mudahan dapat. Aku mau ngecek aku dapat gaji uang cuti tahunan apa enggak. Nanti misalkan dapat ya lumayan ya. Dan untuk bulan ini saya itu mau kirim uang gaji saya sebagian, dan uang amplop yang dikasih majikan. Kalau ada gaji cuti tahunan juga saya mau kirim ke rekening saya di Indonesia ya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Saya hari ini mau mengecek gaji saya bagaimana keadaannya, dan juga mau kirim sekaligus mau belanja kebutuhan saya setiap bulannya ya, kebutuhan pokok saya di sini. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya sampai selesai.